Halo semuanya, materi selanjutnya adalah mengenai bagaimana kita memahami karya DKV ini dalam kerangka atau perspektif estetika. Jadi kalau yang di materi-materi yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai pendekatan kajian berdasarkan perspektif estetik. Nah, kali ini kita berbicara yang klasik dulu ya, karena sebenarnya pendekatan estetik itu ada dua, ada yang klasik dan ada yang terapan. Nah, kapan kita menggunakan klasik? Biasanya kajian estetik klasik ini cocok untuk objek-objek yang sifatnya adalah statik. Jadi, objek tersebut misalnya adalah estetika pada poster atau pada sebuah karya ilustrasi ya, atau bisa juga desain cover buku atau iklan cetak. Nah, untuk estetika yang sifatnya applied art yang terapan itu lebih ke karya yang uh, dia punya durasi, jadi lebih ke dynamic objek kayak misalnya iklan TV atau mungkin animasi atau juga bisa juga film. Nah, sebenarnya untuk pendekatan estetik ini kita bisa melihat dari dua sisi ya. Ini saya ambil dari bukunya Agus Sakari, di mana kita bisa memandang karya seni itu berdasarkan filsafat atau kritik seni. Kalau filsafat, sebenarnya yang dicari itu adalah filosofi atau makna dari berbagai di sini disebutkan misalnya dari segi simboliknya, nilai-nilai atau makna simbolik, atau sosial, atau budaya. Nah, ada juga yang mengkaji menggunakan pendekatan kritik seni, yaitu dari segi gaya, teknik pengungkapan, bagaimana temanya, ideologi, hingga sampai ke dampak terhadap lingkungannya. Tetapi sejauh ini memang kebanyakan itu berdasarkan pendekatan kritik seni ya. Untuk kajian-kajian DKV yang menggunakan pendekatan estetika, sebagian besar menggunakan kritik seni. Nah, kemudian untuk objek desain ketika kita memahami berdasarkan nilai-nilai estetik, sebenarnya yang kita bahas itu kita bisa membahas nilai estetikanya sendiri. Kenapa sebuah karya itu keunggulannya di mana? Kemudian istimewanya di mana? Jadi nilai-nilai yang menjadikan karya itu memiliki value, ya bisa nilai intrinsik atau nilai ekstrinsik. Intrinsik yang ada di dalam karya tersebut, ekstrinsik itu yang di luar. Nah, kemudian ada juga yang cenderung fokus ke kritik seni. Nah, kemudian ada ulasan mengenai sejarah dari karya itu sendiri. Sejarah itu bisa diartikan seperti halnya perkembangan. Perkembangan karya, misalnya komik, atau mungkin ilustrasi, atau iklan. Nah, di sini ada juga yang memfokuskan filsafatnya. Nah, sebenarnya untuk kajian estetik formalistik, nah kita bisa mengacu kepada teorinya Feldman. Jadi dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea, sebenarnya Feldman itu membagi konsep estetika itu terdiri dari objek itu dilihat dari struktur, dari fungsi, dari gaya, dan juga makna. Ini sangat aplikatif sekali ya teman-teman. Kalau misalnya Anda menggunakan pendekatan estetik, Anda bisa mengacu ke teori ini, teori kajian estetik formalistik mengacu kepada Feldman. Sebenarnya ada yang lain seperti Tolstoy atau mungkin Herbert Reed, tetapi Feldman ini lebih sistematis dan sangat aplikatif sekali. Nanti pada video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana uh, objek itu dikaji dari struktur, fungsi, gaya, dan makna.